Alhamdulillah guys, hujan guys. Selasa siang kemarin pemirsa sejumlah wilayah di Jakarta diguyur hujan. Hujan turun di tengah kualitas udara di Jakarta dalam kategori buruk. Meski tak begitu lama, hujan yang mengguyur sejumlah wilayah seperti di wilayah Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Utara ini cukup deras. Hujan bahkan telah meluas ke Tangerang, sementara beberapa wilayah hanya dinaungi cuaca mendung. Turunnya hujan di tengah polusi udara yang semakin buruk diketahui berasal dari faktor modifikasi cuaca yang dilakukan oleh tim BNPB dan BMKG. Nah, yang jadi pertanyaan adalah modifikasi cuaca ini tujuan untuk apa? Dan apakah curah hujan yang disebabkan karena modifikasi cuaca ini memang berlaku hanya di wilayah DKI Jakarta atau berlaku di beberapa wilayah lainnya? Nah, langsung saja untuk membahasnya, sudah bersama saya pagi hari ini ada Pak Tri Handoko Seto, selaku Perekayasa Ahli Utama BMKG. Pak Tri, apa kabar Pak? Sehat baik, ya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Vita. Alhamdulillah sehat Pak. Kalau kita lihat cuaca pagi hari ini lumayan ini ya Pak, cerah, ya, panas juga. Cerah, hangat dan sepertinya cukup sehat ini. Cukup sehat ya Pak. Tapi kalau kita bicara soal cuaca kemarin nih Pak, ya. hari Selasa siang itu kan cukup deras sekali ya Pak ya. Mungkin pertanyaan saya itu intensitas hujannya berapa sih Pak? Iya, jadi kemarin itu sebagaimana hari-hari sebelumnya kami melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, ya memanfaatkan awan-awan yang tumbuh. Ya, awan itu kita beri perlakuan, kita modifikasi, sehingga kemarin ya kita bersyukur hujannya cukup banyak, ada yang di atas 30 mili, ada yang 10 mili, dan itu sangat bermanfaat untuk mengurangi polutan. Oke, ada yang 30 mili, ada yang 10 mili. Ini artinya tidak hanya di wilayah DKI Jakarta dong yang modifikasi cuacanya, tapi di beberapa daerah lainnya atau gimana? Ya, untuk di wilayah Jawa bagian barat memang selain DKI Jakarta kita juga mentarget daerah Jawa Barat dan Banten, ya, sehingga kalau ada awan di seputaran Jakarta, Jawa Barat, Banten, ya termasuk Tangerang dan seterusnya, maka kita semai itu supaya menjadi hujan. Ya, musim kemarau ini sekarang apalagi El Nino, sekarang puncak musim kemarau sehingga hujan sangat sulit diharapkan. Ketika ada potensi, maka kita lakukan modifikasi cuaca dan hasilnya kemarin kita bisa menikmati curah hujan yang cukup lah untuk di musim kemarau ini. Oke, nah kalau untuk curah hujan berarti kan ini kan artinya modifikasi cuaca ini salah satunya untuk menambah intensitas hujan tadi ya Pak ya? Tadi kan ada 30 mm per hari, ada 10 mm per hari. Rata-rata curah hujan harian itu berapa sih Pak sebetulnya? Sebenarnya kalau musim kemarau itu sebulan itu antara 0 sampai 150. Ya, sebulan itu ya? Iya sebulan. Ya, per hari itu ya 0 sampai 5 mm. Namun demikian di El Nino sekarang ini banyak sekali daerah yang bahkan berminggu-minggu tidak hujan atau curah hujannya 0. Sehingga kemarin untuk ukuran musim kemarau ada hujan yang 10, 20, 30 mili, bahkan lebih dari 30 mili. Itu sesuatu yang ya luar biasa lah gitu ya. Oke, itu kan 1 bulan. Kalau untuk perharinya berapa Pak rata-rata curah hujannya? Per hari, tidak dilakukan modifikasi cuaca ya? Di musim kemarau? Gini, kalau per bulan antara 0 sampai 150 mili, maka per hari itu ya antara 0 sampai 5 mili rata-ratanya. 0 sampai 5 mili, itu iya. Dalam kondisi kemarau? Dalam musim kemarau yang normal. Ya, kalau musim sekarang ini kemaraunya El Nino, tentu akan di bawah itu. Sehingga banyak sekali daerah yang bahkan tidak hujan selama sebulan pun ada. Gitu ya, 0 hujannya dalam sebulan pun ada. Jadi ya memang cukup kering ini. Oke, cukup kering itu tadi ya Pak. Itu kalau untuk kondisi musim kemarau. Kalau untuk musim penghujan itu rata-rata curah hujan berapa musim per hari? Hujan itu per bulannya sekitar 300, ada yang sampai 400, artinya rata-rata 10 sampai 12 mili per hari di musim hujan. Oke. Nah, kalau tadi intensitas hujan per hari kemarin itu ada 30 mm per hari, ada yang 10 mm per hari. Dengan modifikasi cuaca itu intensitas hujan seperti itu akan berlangsung berapa lama Pak? Tentu kalau kita bicara pengaruh modifikasi cuaca pada curah hujan itu hanya saat itu. Ya. Di hari itu berarti? Ya, hari itu saja. Hari ini lain cerita lagi. Hari ini teman-teman di lapangan melakukan pemantauan cuaca, diprediksi, lalu diamati terus. Ketika sudah memungkinkan ini untuk dilakukan modifikasi, maka tim bergerak, ya pesawat naik ke atas, ke dalam awan melakukan penyemaian, dan nanti akan bisa ketahuan hujannya untuk hari ini kita dapat berapa mili gitu. Oke, jadi artinya
kalau untuk melakukan proses modifikasi cuaca ini faktor-faktor dipertimbangkan apa sih Pak sebetulnya Pak? Ya, saya kira banyak sekali. Ada faktor global, ya, kemudian ada regional, ada gelombang-gelombang atmosfer. Nah, itu akan kemudian tercermin dalam paling tidak kelembaban seperti apa. Lalu arah kecepatan angin seperti apa, kelabilan udaranya seperti apa. Itu diprediksi terus, dari hari ke hari diprediksi, lalu diamati, ada data satelit, data radar, data rason, banyak sekali datanya, kita analisis. Oh ternyata hari ini kemungkinan hujannya sekitar 10 mili misalnya. Ada di daerah katakanlah Bogor, Tangerang, dan seterusnya. Nah, faktor-faktor itu kemudian kita jadikan dasar untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Kalau begitu hari ini kita gunakan bahan segini, jumlahnya segini, kita terbang jam segini, ya ke arah mana, harapannya nanti hujannya akan sekian mili, itu kita monitor terus. Oke, nah ini apakah jadi variabel tadi apakah jadi pertimbangan juga kenapa modifikasi cuaca dilakukan Selasa siang kemarin? Iya tentu, ya jadi kita selalu prediksi 10 hari ke depan itu kira-kira hari apa saja potensi awannya ada, potensinya seberapa besar. Kalau kita lakukan maka dia akan menghasilkan seberapa. Ya. Atas dasar itulah maka kita bergerak, ya kita optimalkan awan yang ada sehingga hujan bisa kita dapat. Oke, ini kan memasuki, saya bilangnya ini puncak musim kemarau, Puncak musim kemarau boleh. Sampai kapan Pak puncak musim kemaraunya? Musim kemarau kemungkinan sampai Oktober, ya November baru memasuki transisi musim hujan. Oke, nah nanti dalam masa puncak musim kemarau ini modifikasi cuaca akan dilakukan pada termin waktu berapa kali? Jawabannya nanti Pak, kita jeda dulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Oke, kita langsung melanjutkan dialog bersama dengan Pak Tri. Tadi ada pertanyaan saya menggantung, Pak. Ini kan kita memasuki puncak musim kemarau ya. Nanti November itu transisi dari kemarau. Nah, kalau untuk modifikasi cuaca yang diberlakukan di tengah puncak musim kemarau itu akan diberlakukan dalam termin waktu apa aja, Pak? Atau kapan saja? Iya, kan kita bicara musim kemarau ini hampir seluruh wilayah Indonesia. Ya. Ada daerah di sebagian besar Sumatera dan Kalimantan yang terjadi kebakaran hutan. Maka kita melakukan modifikasi cuaca di sana untuk membasahi lahan gambut, memadamkan hotspot, memadamkan titik-titik api, dan seterusnya. Ada daerah-daerah pengelola waduk yang butuh air. Maka kita juga akan siapkan bekerjasama dengan para pengelola waduk. Kemudian di Jawa Barat, DKI, dan Banten, ini ada keperluan juga khususnya untuk yang Jakarta adalah masalah polusi, ya. Sehingga pelaksanaannya itu juga akan tergantung pada persoalan yang ada, tingkat urgensinya, kadar polutannya meningkat atau tidak, lalu ketersediaan resources alamnya. Oke, nah kalau untuk case di DKI Jakarta sendiri, Pak? Ya, di DKI Jakarta. Hanya kemarin Selasa saja atau berpotensi juga beberapa hari ke depan? Di hari-hari ke depan saya melihat masih ada potensi awan. Ya, selain itu, Mbak, di DKI khusus untuk yang DKI, selain modifikasi cuaca untuk menghujankan, ya, juga dilakukan operasi water mist spraying, baik melalui gedung-gedung maupun melalui pesawat, supaya apa tujuannya? Untuk meluruhkan polutan. Jadi di posko Halim Perdana Kusuma saat ini, kita ada BNPB, ada BMKG, ada BRIN, ada TNI AU, dan juga ada operator TMC swasta, Smart Aviation, itu bekerja sama. Tiap hari kita pantau terus. Hari ini teman-teman sudah melakukan penerbangan. Baik untuk meluruhkan polutan secara langsung melalui water mist, maupun untuk melakukan penyemaian awan guna menghujankan. Jadi sepenuhnya benar-benar tergantung dari tingkat urgensinya seperti apa, lalu potensi yang ada seperti apa, kemudian kita lakukan operasi. Oke, nah tapi kan artinya tadi Pak Tri menyampaikan potensi untuk dilakukan modifikasi cuaca beberapa hari ke depan itu kan masih ada ya Pak ya? Masih. Nah bagaimana untuk potensi curah hujannya Pak? Kemarin memang potensinya luar biasa, ya cukup besar. Sehingga kemarin ya, untuk ya? operasi itu kita lakukan sampai 3 kali penerbangan yang khusus menyemai awan, ya karena cukup tersebar juga. Hari ini mungkin sedikit berkurang, besok juga sedikit berkurang lagi, dan beberapa hari kosong. Lalu harapannya ya nanti
akan ada lagi Oke. potensi-potensi Pak, seperti mungkin itu. lebih spesifik, lebih detail lagi. Berkurang itu dibandingkan dengan yang hari Hari Selasa kemarin. kemarin itu kan 30 ya? Iya. Kalau untuk hari ini dan beberapa hari ke depan itu seperti apa intensitas hujannya? Potensinya? Jadi potensi yang bisa kita tunjukkan itulah potensi pertumbuhan awan. Ya, kira-kira awannya seberapa besar ada kemunculannya. Hujannya tentu tidak sampai puluhan ya. Untuk hari ini dan besok itu ya di bawah 10 mili potensinya ya. Harapannya potensi yang ada itu bisa kita optimalkan sehingga menjadi curah hujan yang cukup lah untuk bisa pertama mengurangi polutan dan juga menambah sumber air ya. Oke, nah Pak, apa yang membedakan secara signifikan ya Pak ya, kok ada perbedaan dari kemarin itu intensitasnya 30, terus untuk hari ini dan hari ke depan itu intensitasnya menurun, itu apa yang membedakan? Jadi faktor-faktor pembentuk cuaca di Indonesia, khususnya di Jakarta lah, dan Jabodetabek kalau kita bilang, itu banyak sekali. Bagaimana dukungan global, itu sampai dengan kita melihat tekanan udara di Australia, tekanan udara di Laut Cina misalnya. Kemudian gelombang-gelombang yang lain. Lalu seberapa besar kelembaban saat ini? Bagaimana kekuatan angin laut, angin daratnya? Ya, temperaturnya seperti apa? Apakah matahari masuk ke permukaan? Semua faktor itu ya saling bekerja, saling beresonansi. Kemudian ternyata setelah mempertimbangkan semua itu, maka potensinya hanya segini nih. Hanya di daerah ini nih. Itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Oke, baik. Itu tadi ya, jadi tujuan besar dari modifikasi cuaca di tengah puncak musim kemarau. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Tri atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Saya kembalikan ke Kamaratri dan Bayu di studio.